من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris. Ngopi yuk. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Bahagia pagi ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu-ibu para jamaah sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya Bu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan di studio, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang materi pagi ini dengan tema mencari ridho Allah. Insya Allah ibu-ibu Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang mencari ridho Allah, supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini selalu diberikan keridhoan. Marilah kita simak bersama-sama ibu-ibu jamaah sekalian penjelasan tentang tema hari ini mencari ridho Allah bersama Bapak Ustadz Haris. Silahkan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berbahagia, semoga selalu kebahagiaan dan juga jamaah dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan ini, semoga kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat. Amin ya Rabbal Alamin. Tema pagi ini apa tadi Bunda? Mencari ridho Allah. Emang hilang dicari? Mencari ridho Allah. Kalau ibu dengar kata ridho, yang dibayangan ibu itu maksudnya apa ridho? Diizinin gitu ya? Diridhoi. Lah iya, diridhoi itu diizinin di. Lah kok muter-muter gitu. Ridho. Ridho ini bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya rela. Bahasa Arab sudah digubah atau sudah masuk dalam bahasa Indonesia menjadi rela. Ridho Allah berarti kerelaan Allah, kecintaan Allah. Orang kalau ridho, rela itu kan cinta, demen. Kalau tadi apa? Diizini ya. Berarti yang diizini oleh Allah. Ya segitulah, ikut saya mah. Sama mak daripada dikeroyok mah iya aja saya dah. Bagaimana cara atau bagaimana ridho Allah itu sebenarnya? Allah itu menciptakan kita ini dengan seperangkat peraturan. Ada perintah, ada larangan. Selama kita menjadi orang yang mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah itu yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah. Seperti ibu di rumah misalnya kan punya peraturan buat anak-anak ibu.
ketika dalam jam sekian anak harus ini, jam sekian anak harus. Ketika anak ibu itu menuruti apa yang menjadi peraturan ibu, berarti ibu ridho kan teman-teman. Kemudian nanti ketika anak itu sudah dewasa menemukan jodohnya, minta izin bu, saya mau nikah dengan si fulan bin fulan, ibu ridho, ikhlas, ridho nak, itu ridho namanya. Ridho itu artinya senang. Senang, rela, senang. Lah kesenangan Allah, keridhaan Allah itu kita peroleh dengan cara menjalani perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Perintah Allah begitu banyak. Tadi ayat yang dibacakan surah Al-Bayyinah. Pilih ya. Innalladzina amanu. Lanjutin apa? Kok pada melongo? Terpesona apa sih? Orang-orang syaratnya diridhoi oleh Allah yang pertama adalah innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ayo lanjutannya salah ketok ini pokoknya, kalau salah ketok nih. Al-Bayyinah wa tawabis sobri wa tawabis bil haqi. Tadi nggak denger apa dibacain? Apa masih ngantuk? Ngopi. Ulaika hum khairul bariyah. Syaratnya mulai ridho Allah adalah iman. Kemudian amilus solihat. Iman dulu, baru amilus solihat. Amilus solihat jumlahnya di muka enggak terhitung. Segala perintah yang kita jalani, mohon maaf salah, itu adalah termasuk amilus solihat. Larangan yang kita jauhi, yang kita hindari itu masuk amilus solihat. Dan orang-orang yang ini adalah khairul bariyah, yang terbaik, manusia terbaik. Balasan bagi mereka di sisi Tuhannya adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Radhiyallahu anhum. Terus? Dzalika liman Allah ridho dengan orang-orang yang amanu dan amilus solihat. Dan orang-orang yang amanu dan amilus solihat juga ridho kepada Allah. Jadi Allah meridhoi mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Maka untuk memperoleh itu diantaranya dengan amanu amilus solihat. Termasuk amilus solihat, kita semua adalah anak dari orang tua kita. Dan kita bakti pada orang tua itu termasuk penyebab ridho. Hadisnya sangat apal. Ridullah fi ridul wa suhtullah fi suhtil. Cintanya Allah itu tergantung kecintaan orang tua kepada kita. Allah juga murka ketika orang tua murka kepada kita. Semoga kita termasuk anak-anak, walaupun usia segitu masih anak ya. Anak dari orang tua kita. Kalau kita bakti pada orang tua, insya Allah anak kita akan bakti kepada kita. Lanjut, monggo Bunda. Baik, luar biasa. Kita istirahat dulu ya Pak Ustadz ya. Baik. Pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita istirahat dulu sejenak. Tetap di sini di Ngopi Yuk bersama Bapak Ustadz. Ngobrol perkara ilmu, ngopi yuk. Terima kasih masih tetap di sini pemirsa Sinpo TV di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ibu-ibu para jamaah sekalian boleh bertanya sama Pak Ustadz dan insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silahkan ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Siap, baik. Sebutkan namanya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi dari Muslimat Al-Muhajirin. Saya ingin bertanya Bapak Ustadz, apakah tanda-tanda memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, siapa lagi ibu-ibu yang ingin bertanya ke Bapak Ustadz silahkan sebutkan namanya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodia dari Majlis Talim Al-Muhajirin Pilah Mahkota Indah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada? Sekian, mohon dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Pertanyaannya insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi pertanyaan pertama, apa tanda-tanda kalau diri kita ini diridhoi oleh Allah? Gitu tadi Bu ya? Benar gitu ya? Apa tandanya, apa cirinya kalau diri kita ini diridhoi oleh Allah? Yang pertama, di saat kita merasa mudah untuk melakukan segala kebaikan, itu berarti ada tanda ridho dari Allah. Saat kita melakukan kebaikan tidak ada rasa berat sedikit pun. Kalau bahasa orang sekarang apa? Sat, enteng. Ketika ada kegiatan kesempatan untuk berbuat baik, langsung gesit. Nah, itu tanda kita memperoleh ridho dari Allah. Inti gampangnya itu Bu. Setiap diri kita ada saat atau kesempatan untuk berbuat baik, kok kita semangat, itu ada tanda memperoleh ridho dari Allah. Yang kedua, apa tadi Bu? Bagaimana? Ya. Bagaimana bakti kalau orang tua kita sudah nggak ada. Kalau masih ada beliin bakso, beliin martabak, ajak jalan-jalan ya. Beliin baju yang bagus, ajak umroh seminggu 2 kali kayak tadi itu. Lah kalau udah kagak ada gimana? Pernah ini kejadian di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diabadikan dalam kitab Minhajul Muslim. Ada seorang dari Banu Salamah bertanya, ya Rasul, bagaimana caranya saya berbakti kepada kedua orang tua saya? Dulu waktu masih orang tua saya ada, saya nggak ada cara untuk bisa berbakti. Sekarang udah nggak ada gimana? Kata Rasulullah yang pertama, as-salatu alaihima. Ketika sudah nggak ada, maka sholatkan. Dan sholat jenazah itu kifayah bukan hanya untuk kami para laki-laki, bagi para ibu juga sama. Cuma budaya kita di sini rata-rata yang sholat cuma laki-laki, padahal enggak. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, sering memohonkan ampun untuk keduanya, minimal dengan Rabbi gfirli waliwan warhamhuma kama istighfar. Atau kalau dalam budaya Nahdiyin biasanya tahlilan, walaupun ada yang gak setuju itu urusan mereka. Tapi ini dalam rangka untuk mendoakan orang tua, minimal doa yang tadi yang populer sekali untuk kita baca. Yang kedua, yang ketiga, kalau memang dulu orang tua kita punya janji atau punya nazar, punya omongan yang belum kesampaian. Misalnya kita punya orang tua, ya Allah nanti kalau saya punya pensiunan mau nyumbang AC untuk masjid ini. Lah keburu dipanggil oleh Allah, dijemput sama Israel, belum sempat. Ibu sebagai anak kemudian melanjutkan, itu cara bakti. Yang keempat, cara bakti kita adalah tetap menyambung persaudaraan tali silaturahim dengan orang-orang yang dulu menjadi teman dekat dari orang tua kita. Misalnya orang tua kita dulu dekatnya di mana, kita tetap nyambung itu. Orang tua kita dulu sering kumpulnya dengan siapa, kita tetap nyambung itu. Maka itu bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah tidak ada. Jadi pertama kalau baru meninggal sholatin, ikut nyolatin. Yang kedua istighfar. Yang ketiga janjinya kita penuhi atau nazarnya atau keinginannya. Yang keempat menyambung tali silaturahim. Semoga kita termasuk putra putri yang bisa bakti kepada orang tua yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo lanjut. Alhamdulillah, tenang banget ya ibu-ibu ya kalau dengar kayak begini. Oke, kita istirahat ya Pak Ustadz. Ya, baik. Untuk kopi dulu emang.
Kita harus ngopi dulu. Baik, pemirsa Sinfo TV yang ada di studio dan ada di rumah, tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih masih tetap di sini di Sinfo TV dengan acara Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara, ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya undur diri. Saya Suri Susanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Sinfo TV yang berbahagia dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan ini. Dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan dan cara yang kita lakukan. Yang terpokok dari itu semua adalah kita jalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Itu adalah cara terpokok untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita cari di muka bumi ini dalam segala aktivitas kita adalah ukurannya Allah ridho apa tidak. Ketika kita berbuat ini Allah ridho apa ya? Apa enggak ya? Kalau saya melakukan itu Allah ridho apa enggak ya? Kalau memang ridho kita teruskan. Walaupun mungkin di hadapan orang kayaknya kurang populer. Di hadapan orang kayaknya kok kurang mendapat respon, kurang mendapatkan simpati, itu biarin saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal berdakwah, justru tantangannya luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh pembesar Quraisy saat itu menentang Rasulullah sampai-sampai bilang, tapi nggak bilang Rasulullah ke saudara, ke paman-pamannya, bilangin tuh, kalau bahasa kasarnya Muhammad. Bilang itu Muhammad suruh berhenti dakwah. Tapi apa kata Rasulullah? Seandainya orang-orang mereka itu bisa menurunkan matahari sampai ke tangan kanan saya, bulan ke tangan kiri saya, nggak akan berhenti saya dakwah. Karena ini yang diridhoi oleh Allah. Walaupun saat itu masyarakat menentang. Ibu juga sama. Misalnya punya kegiatan di masyarakat yang itu ibu yakini bermanfaat buat masyarakat. Misalnya yang di posyandu, misalnya yang di PKK atau layanan-layanan lain yang kemasyarakatan, walaupun mungkin ada yang ngomongin, "Alah, ngerjain begitu memang dapat gaji berapa sih? Rajin amat." Loh, kita mengamalkan sesuatu atau menjalani sesuatu di muka bumi ini kan enggak melulu semuanya tentang duit. Ada hal-hal tertentu yang kita lakukan bukan urusannya dengan duit, tapi mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang di awal, segmen paling awal tadi dibacakan sudah jelas bahwa orang yang diridhoi oleh Allah akan dijadikan oleh Allah menjadi khairul bariyah, manusia yang terbaik, dan balasannya jannah, surga tajri min tahtihal anhar, surga yang luar biasa indahnya, dan itu yang kita harapkan. Maka berbagai amalan yang kita lakukan, asal kita yakin ini baik, ini benar, gak bertabrakan dengan aturan syariat, insya Allah itu yang diridhai oleh Allah. Walaupun populer, banyak orang yang melakukan, tapi kita yakini ini bertabrakan dengan syariat, ini kita yakini ini tidak diridhai oleh Allah, kita jauhi. Karena hidup kita ini kan tidak lama. Hidup ini kita tidak lama. Makin kesini kan kesempatan hidup kita kan makin sempit, makin sempit, makin sempit, makin sempit. Kalau mengikuti usia Rasulullah cuma 63 dalam hitungan kalender Hijriah. 62 hanya dalam hitungan kalender Masehi. Maka kalau sekarang udah umur 62 tahun, 11 bulan, 28 hari, tinggal 2 hari. Maka yuk, kesempatan jangan kita sia-siakan. Kontrak hidup kita tidak tahu kapan diakhiri oleh Allah, kita tidak tahu. Maka
ketidaktahuan ini menjadi kesempatan kita untuk berbuat sebaik mungkin, sebanyak mungkin, semaksimal mungkin yang kita mampu dan kita bisa. Asalkan tidak bertabrakan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi yang Ibu tanyakan, lah kalau saya mau berbakti yang katanya itu mendatangkan ridho Allah, masih bisa kita berbakti kok. Walaupun orang tua sudah tidak ada, tetap kita bisa berbakti. Walaupun orang tua sudah tidak, dengan cara-cara yang telah saya sampaikan tadi. Dan itu insya Allah walaupun orang tua kita sudah tidak ada, insya Allah Allah akan tetap melimpahkan ridhonya buat kita. Karena insya Allah kita yakin orang tua yang kita sering doakan walaupun sudah tidak ada, mereka tetap meridhoi kita. Walaupun mereka yang butuh doa-doa kita, insya Allah. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala